Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari sifat yang keempat dari the descent of Isa ibn Maryam, dari diturunkannya Isa ibnu Maryam ke muka bumi sebagai alamat tanda yang besar dari adanya hari kiamat mendekat, maka Isa ibnu Maryam akan tinggal di bumi dan memimpin negeri dan diberikan oleh Allah barakatul ardh. Maka bumi akan mengeluarkan barokatnya dan harta-harta akan melimpah. Semua manusia tidak akan didapati orang yang fakir, kecuali mereka beribadah, dan beribadah tidak butuh lagi untuk mencari uang, karena uang sudah banyak dan bumi mengeluarkan apa-apa dari barokatnya. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas ibn Sam'an, maka fayanzilullahu mataran hatam tala al-wabar wa abyar, maka Allah menurunkan hujan-hujan dan Allah mencuci bumi, kemudian tidaklah dari rumah-rumah kecuali sumur-sumur mereka, pengairan mereka full. Kemudian dikatakan kepada bumi, unbuti nabataki, maka keluarlah dari tumbuhan-tumbuhan kamu wahai tanaman-tanaman yang akan menghasilkan kebaikan di bumi. Waruddi barokataki, dan kembalikan berkah-berkah yang ada. Maka tidaklah dari tanaman yang biasa dimakan dari padi, ataupun dari gandum, ataupun bahkan dari buah-buahan, akan mengeluarkan barokatil ardh, akan mengeluarkan buah-buah yang besar dan panen yang sering. Maka semua manusia dari segi makanan dan minuman akan dalam keadaan jaya raya. Dan bahkan hewan-hewan ternak, disebutkan bahwa satu unta bisa memberikan fi'am, makanan lebih daripada qabilah. Berapa besar unta tersebut? Wal baqarah lil qabilah, dan satu sapi disembelih untuk memberikan makan qabilah. Wa kadzalika syah, kambing, untuk memberikan fuhud, cabang dari qabilah, orang-orang yang banyak. Maka pada saat itu semua tanam-tanaman dan hewan-hewan akan memberikan kebarokahannya, akan dimakan oleh manusia. Dan bukan itu, semua orang pada saat itu tidak butuh kepada uang. Wa yafidul mal hatta la yujadu man yatasaddaq bil amwal wa man ya'khudul amwal lam yajidu man ya'khudul amwal. Maka semua orang kaya raya, jaya raya, sampai orang mencari-cari untuk menerima sedekah dari dirinya, tidak didapati orang yang mau mengambil harta sedekah. Maka orang-orang kaya mendatangi orang-orang yang lainnya, ambil nih sedekah zakatku. Maaf, aku pun bingung mau memberikan kepada siapa sedekahku. Maka semua orang kaya raya, harta-harta full, tidak ada orang yang bersedekah kemudian mau menerimanya, karena semua orang sudah kaya raya. Maka inilah zaman keemasan di dunia, dari zaman Isa ibnu Maryam, yang mana semua agama hanya Islam. Dan pada saat itu, sifat yang terakhir, yang kelima, pertanyaan yang besar, berapa lama
Isa ibnu Maryam akan tinggal di muka bumi yang jaya raya, kaya raya pada saat itu. Kaum muslimin jaya raya, kaya raya dari harta, dari ternak, dari tanam-tanaman dan buah-buahan, dan dari agama mereka tidak ada musuh-musuh Islam. Semua Nasara semuanya telah hancur karena salib dihancurkan. Dan juga babi-babi dibunuh, tidak boleh dimakan. Dan semua syariat yang ada hanya syariat Islam. Dan orang-orang yang tetap, karena Allah yahdi mayyasha, tetap mempunyai agama selain agama Islam, boleh, tapi bayar jizyah, bayar upeti, penghinaan atas kalian. Maka kapan berlangsung kejayaan ini? Maka jawaban, dan ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan alamat kiamah al-kubro dengan diturunkannya Isa ibnu Maryam, maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As disebutkan, wa yamkuthun nasu sab'a sinin, maka setelah itu Isa ibnu Maryam akan duduk di muka bumi bersama kaum muslimin 7 tahun dalam keadaan jaya raya. Dan di sana hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Qatadah an Abdurrahman ibni Adam an Abi Hurairah. Maka semua rijalnya thiqat kecuali Qatadah, diriwayat Abi Daud mengatakan an Abdurrahman ibni Adam. Maka Qatadah mudallis dan mengatakan an biduni tasrih. Semua rijalnya thiqat. Namun telah datang di Musnad Imam Ahmad, datang dengan tasrih, qala Qatadah haddatsana Abdurrahman ibnu Adam an Abi Hurairah. Maka dari sini jadilah hadis ini hadis yang sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Dan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka di hadis ini disebutkan, fa inna Isa sayamkuthu arba'ina sanah summa yutawaffa fayusalluna al-muslimuna alaihi fayusalluna alaihi al-muslimuna. Maka Isa ibnu Maryam akan tinggal di bumi 40 tahun. Kemudian Allah mematikannya, Allah mencabut nyawanya, kemudian disolati oleh kaum muslimin. Ini juga bantahan kepada orang-orang Nasara. Mereka mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Maka bagaimana anak Allah? Allah cabut nyawanya dan meninggal, dan disolati oleh kaum muslimin, bahkan bukan Nasara yang mensolati. Maka di dalam hadis ini yang sahih, di riwayat Imam Muslim disebutkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As bahwa Isa ibnu Maryam akan tinggal 7 tahun. Dan akan tinggal di riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud 40 tahun. Maka dua khobar ini sahih. Khobar ini keduanya sahih. Maka dari kesahihan dua khobar ini, bagaimana? Karena khobar ini dua-duanya sahih, namun lafadznya seakan-akan berselisih. Di hadis Muslim yang sahih dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, 7 tahun tinggal di muka bumi. Dan di riwayat Abi Hurairah yang sahih dari Qatadah haddatsana Abdurrahman ibnu Adam an Abi Hurairah, dikatakan arba'ina sanah, hidup di muka bumi 40 tahun. Maka dua hadis yang sahih, lafadznya seakan-akan berbeda. Maka hal mungkin an najma' bainahuma? Apakah mungkin kita menjamak hadis pertama dengan hadis kedua? Jawabnya na'am, dan telah dijamak oleh para ulama. Apa jawabnya menjamak dari dua hadis ini? Jamaknya,
Isa ibnu Maryam diangkat oleh Allah seperti di dalam surat An-Nisa yang kami sebutkan di awal khutbah. Bal rafa'ahullah ilaihi. Bahkan Allah mengangkatnya kepada dirinya. Disebutkan oleh para ulama umurnya 33. Usianya 33 tahun. Inilah dia jawabannya. Lalu di hadis Muslim, setelah itu diturunkan dalam usia 33 tahun Isa itu, yamkuthu fil ard ma'an nas sab'a sinin. Dia tinggal bersama kaum muslimin 7 tahun. Berarti usianya berapa? 40 tahun. Dan itulah di hadis Abu Daud dan Imam Ahmad, setelah 40 tahun maka Allah mencabut nyawanya. Fayutawaffa wa yusalluna al-muslimun ilaihi. Maka dimatikan dalam usia 40 tahun, genap 40 tahun, dan disolati oleh kaum muslimin. Maka bagaimana kesimpulan jamak? Kesimpulan jamak, dia akan duduk di muka bumi setelah diutus kembali oleh Allah dalam usia 33 tahun. Duduk di bumi mengikuti hadis Abdullah bin Amr hanya 7 tahun. Berarti itu yang dipilih, bukan 40 tahun, 7 tahun. Namun dengan 7 tahun dan usianya dia 33 tahun di saat diturunkan, ditambah 7 tahun di bumi, genap 40 tahun. Sama kalau begitu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Sunan Abi Daud, yamkuthu arba'in sana. Maka dia hidup sampai genap 40 tahun. Allah mencabut nyawanya setelah itu dan disolati oleh kaum muslimin. Kesimpulannya, Isa ibnu Maryam akan turun. Dari sifat-sifat yang tadi kami sebutkan, tujuannya untuk pertama membunuh Dajjal, kedua membunuh Ya'juj wa Ma'juj, ketiga mempraktekkan amalan ajaran Nabi Muhammad agar orang-orang Nasara yang sampai this time membuat kesyirikan kepada Allah, mengatakan Isa anak Allah dan menyembah salib, dibantah dengan turunnya Isa dan akan mendirikan syariat Islam. Dan yang keempat, akan dijayakan kaum muslimin yang hidup bersamanya di bawah kepemimpinannya. Semua tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak dan harta-harta semuanya diberikan barokahnya oleh Allah. Kaum muslimin pada zaman itu kaya raya, jaya raya. Dan yang terakhir, berapa tinggal di muka bumi ini? 7 tahun sesuai hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Lalu bagaimana yang menyebutkan 40 tahun? Maknanya genap setelah itu usia 40 tahun. Karena diturunkan usianya 33 tahun, ditambah 7 tahun di muka bumi menjadi 40 tahun. Kemudian dicabut nyawanya dan disolatkan. As'alullahal karim Rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa yujannibna anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jagalah negara NKRI tercinta. Jauhkanlah dari fitnah-fitnah yang besar seperti fitnah KKB, OPM, dan fitnah Al-Khawarij yang merongrong pemerintah kaum muslimin di negeri kita. Dan jauhkanlah dari fitnah-fitnah yang kecil, dari fitnah-fitnah seperti pesta demokrasi yang insya Allah menjaga kita dari pertumpahan darah kaum muslimin, ataupun perseteruan kaum muslimin dikarenakan kelompok, golongan, partai, dan ormas yang mereka agung-agungkan. Maka jagalah negara kami ya Allah, negara Indonesia NKRI tercinta. Dan kami memohon kepadamu ya Allah sebagai da'i ahlus sunnah dan dakwah ahlus sunnah, selalu mendoakan pemimpin-pemimpinnya, Allahumma hfad wulata amrina warsudhum ila tariqil haq warsudhum ilal Qur'an wa sunnah. Maka yang kedua, kami meminta kepadamu ya Allah agar menjaga pemimpin-pemimpin negeri kami. Jagalah Pak Jokowi,
dan semua staf kementeriannya, dan bimbinglah mereka kepada sunnah nabinya dan kepada Al-Quran, sehingga rules, komitmen, dan constitution dari undang-undang yang dibuat oleh mereka para pemimpin negeri kami dalam keadaan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami yang sebagai rakyat yang wajib taat kepada mereka, seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin negeri kalian, maka kami mentaati pemimpin-pemimpin kami yang taat kepadamu ya Allah. Dan yang ketiga, kami meminta kepadamu ya Allah agar engkau memberikan rizki-rizki kepada kami. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, wa Allahumma taqabbal minna a'malana wa siyamana wa qiyamana. Maka kami meminta kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kepada kami, hamba-hambamu yang fakir, agar diberikan harta-harta yang melimpah, agar kami membahagiakan anak dan istri kami, dan agar kami bisa beribadah kepadamu dengan baik dan dengan khusyuk, dan juga terimalah amal-amal kami, dari salat-salat kami, dari puasa-puasa kami, dari belajar menuntut ilmu syar'i, dan dari semua amal-amal soleh. Dan yang keempat, kami memohon kepadamu ya Allah, engkau mengetahui bahwa dakwah di Ponpes Salafi Mukbil Al-Wadi adalah free of charge, dakwah yang gratisan. Maka mudahkanlah kepada kami rizkimu ya Allah, agar kami bisa selalu untuk membelikan kuota dakwah di YouTube, dan juga untuk membayar listrik dan gas dan beras dan semua yang dibutuhkan dalam dakwah. Dan tolonglah mereka wahai Allah, orang-orang yang menyumbang dana-dana di balik layar kita. Maka engkau maha mengetahui siapa mereka dan berapa yang mereka infakkan. Maka berikanlah kepada mereka pahala yang besar dan rizki yang melimpah di dunia. Dan itu janjimu ya Allah, di mana engkau telah berfirman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong agama dan orang-orang yang menolong agamanya, wa yuthabbit aqdamakum, dan bahkan akan menjayakan dan mengkayakan orang-orang yang membantu dakwah ini. Maka yang akhir kita berdoa kepadamu ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istau tarasu saw sufufakum. Rapatkan, luruskan saf, al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Dan salatlah dengan sandal sepatu kalian, seperti diucapkan Nabi sallu fini alikum khaliful yahud wan nasara. Dan kesempatan emas di mana di Masjid Mukbil Al-Wadi ini kita menghidupkan sunnah ini yang tidak dihidupkan di masjid-masjid yang lain. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal
akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarad alam yajidka yatiman fa'aw wa wajadaka dhallan fahad wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah.